Pernah kepikiran nggak kalau puasa Ramadan itu sebenarnya adalah program pelatihan anti korupsi paling canggih di dunia? Hari ini kita akan coba bongkar kodenya. Kedengarannya emang bombastis banget ya, tapi ini bukan sekedar kalimat motivasi loh. Logikanya itu tertanam rapi di dalam struktur Al-Quran itu sendiri. Yuk kita lihat buktinya. Nah, sebelum kita bedah lebih dalam, ada satu hal penting yang perlu kita tahu. Rangkaian ayat ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Artinya apa? Ayat ini turun di tengah-tengah proyek besar membangun peradaban, membangun masyarakat yang adil. Jadi ini bukan cuma soal ritual pribadi, ini adalah cetak biru sosial. Oke, kita masuk ke modul pertama, riset sistem tahunan. Al-Quran itu nggak ngebahas puasa sebagai hukuman, sama sekali bukan. Tapi lebih kayak sebuah upgrade sistem tahunan yang langsung dirancang oleh Tuhan untuk sistem operasi internal kita. Terus tujuan akhir dari upgrade ini apa sih? Untuk mencapai takwa. Takwa itu bukan sekedar takut ya, tapi lebih ke sebuah kesadaran tingkat tinggi. Semacam firewall canggih yang melindungi kita dari malware kemaksiatan. Dan yang kerennya lagi, seolah-olah ini software yang super user-friendly, Al-Quran langsung ngebahas pengecualiannya. Ada keringanan buat yang sakit, buat yang bepergian. Ini menunjukkan tujuannya bukan bikin kita crash, tapi biar kita sampai tujuan dengan penuh rahmat. Oke, sistem internal kita udah diriset nih. Terus apa langkah selanjutnya? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Tepat di tengah-tengah ayat-ayat puasa ini, Al-Quran melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah interupsi yang indah yang mengubah total nada dan topiknya. Sebuah ayat tentang doa tiba-tiba muncul di tengah-tengah pembahasan puasa. Kenapa? Ini bukan kebetulan loh. Penempatannya itu jenius banget, karena ini langsung menyambungkan disiplin diri yang baru kita bangun ke jalur komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Coba deh perhatikan, betapa intimnya koneksi ini. Ayatnya nggak dimulai dengan perintah, tapi langsung dengan jawaban. Seolah-olah menjawab pertanyaan yang bahkan belum selesai diucapkan. Nah, cerita di balik ayat ini atau asbabun nuzulnya itu menyentuh banget. Ada seorang sahabat yang bertanya dengan sangat polos. Tuhan kita itu deket ya, jadi kita bisa berbisik. Atau jauh, jadi kita harus teriak. Dan jawaban dari Tuhan, ini adalah sebuah kelas master dalam komunikasi. Biasanya nih, kalau Nabi ditanya, polanya selalu sama. Jawabannya selalu dimulai dengan kul atau katakanlah. Katakanlah bulan sabit itu. Katakanlah apa yang kamu infakkan. Tapi perhatikan di sini, ada yang beda. Saat pertanyaannya adalah tentang kedekatan Tuhan, kata-katakanlah itu hilang, dihapus. Ini adalah komunikasi zero latency, tanpa perantara, seolah Tuhan sendiri yang langsung menjawab, aku dekat. Oke, sistem kita udah diriset. Koneksi langsung juga udah diperkuat. Sekarang, siap-siap buat ujian akhir. Dan ini plot twist-nya. Hebatnya, ujian ini justru dimulai dengan sebuah rahmat, sebuah kemudahan. Ayat ini mengakui sisi kemanusiaan kita. Nah, ini sekaligus menetapkan tema kunci untuk ujian akhir kita. Gimana cara kita mengelola sesuatu yang memang menjadi hak kita? Coba deh renungkan lagi. Inti latihannya selama sebulan penuh itu apa coba? Mengendalikan diri dari sesuatu yang 100% halal dan jadi hak kita. Makanan kita sendiri, minuman kita sendiri, pasangan kita sendiri. Terus, buat apa semua ini? Apa sih tujuan akhir dari latihan super intensif untuk menahan diri dari hak kita sendiri ini? Dan, boom, ini dia jawabannya. Ayat selanjutnya, tanpa jeda, tanpa basa-basi, langsung menyambungkan disiplin spiritual ini dengan integritas finansial dan hukum. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini dia kesimpulan yang bikin merinding. Inti dari semua program pelatihan ini. Puasa itu camp pelatihannya. Misi di dunia nyatanya adalah memerangi korupsi dan kezoliman. Logikanya sederhana kan? Kalau kamu bisa belajar menahan diri dari yang halal buat kamu, harusnya kamu jauh lebih bisa menahan diri dari yang jelas-jelas haram dan bukan hak kamu. Jadi, gimana sih wujud sistem operasi yang udah di-upgrade ini dalam kehidupan sehari-hari? Dari sajadah sampai ke meja kerja kita. Struktur ayat-ayat ini tuh kayak efek domino atau riak di air. Keren banget. Dimulai dari perbaikan inti diri kita, meluas untuk melindungi keluarga, dan puncaknya adalah menciptakan gelombang besar yang menjaga seluruh tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Pesan utamanya jelas banget kan? Nggak ada tuh yang namanya pemisahan antara ibadah personal dan integritas publik. Keduanya nyambung secara struktural dalam desain ilahi ini. Nggak bisa kita jadi orang soleh di masjid, tapi jadi predator di pasar. Jadi, mari kita renungkan bareng-bareng. Jangan-jangan
Menahan diri dari secangkir kopi di pagi hari selama sebulan itu sebenarnya adalah latihan utama kita untuk melawan korupsi sistemik. Al-Quran sepertinya menjawab dengan sangat tegas. Ya, betul sekali. Gimana menurut Anda? Ngena banget nggak hubungan antara puasa dan integritas ini? Coba deh bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dan kalau Anda suka bedah mendalam kayak gini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Belajar Pola Al-Quran. Seperti biasa, semua sumber yang kami pakai bisa Anda temukan di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menyimak, teruslah mencari pola, dan yang terpenting, teruslah membangun sistem kontrol internal kita